Ya, sekarang kita masuk bagian yang kedua dari tenses. Kita akan membahas past tense. Nah, untuk yang pertama, kita akan membicarakan tentang simple past tense. Apakah artinya simple past tense? Simple ini artinya sederhana. Jadi kita akan membicarakan bentuk yang paling sederhana dari simple past tense. Kapan kita pakai simple past tense? Sekarang kita lihat timeline di sini ya. Kita punya timeline yang menjelaskan kapan penggunaan simple past tense. Di sini adalah garis present. Maka kita perlu menggunakan yang namanya simple past tense itu ketika kita mau membicarakan tentang sebuah kegiatan yang sudah selesai dilakukan. Jadi kegiatan ini dilakukan di waktu lampau dan sudah beres. Yang kita perlukan untuk menandai simple past tense itu adalah kita perlu memiliki yang namanya specific time in the past atau bisa juga disebut sebagai time signal. Apa saja? Kita perlu mengenali time signal yang dipakai dalam past tense. Time signal yang dipakai dalam past tense itu contohnya adalah kata last night. Contoh lagi adalah yesterday. 2 days ago. Penggunaan ago. 3 days ago. 1 week ago. 5 years ago. Kemudian penggunaan kata last. Misalnya, last year. Atau kalau kita membaca sebuah cerita narasi, kita akan menemukan ekspresi seperti once upon a time. Long time ago, dan masih banyak lagi. Nanti silahkan cek di dalam lembar kosakata sudah disendiri-sendirikan ya. Dapat satu kelompok itu tentang kosakata time signal yang sering dipakai dalam simple past tense. Nah, sekarang sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya present perfect tense. Perlu diingat ada salah satu fungsinya. Present perfect tense itu dipakai ketika kita juga mau membicarakan tentang sesuatu yang sudah selesai dikerjakan pada waktu lampau. Nah, apa sih bedanya past tense sama present perfect tense? Sekarang, present perfect tense itu membicarakan sesuatu yang sudah selesai dikerjakan. Ini present. Sesuatu yang sudah selesai dikerjakan, tetapi kita tidak tahu spesifik waktunya itu kapan. No specific time. Jadi emphasisnya yang namanya present perfect tense itu adalah pada penekanan sudah dilakukan. Nah, kalau penekanannya pada kata sudah dilakukan, maka yang kita butuhkan pola kalimatnya adalah subject plus has have plus verb bentuk 3. Nah, ini yang membedakan present perfect tense sama past tense. Simple past tense itu harus ada specific time in the past. Sekarang, kita lihat contoh kalimat di sini. Ada dua contoh kalimatnya. Yang pertama, itu untuk kelompok verbal. Verba ini adalah kalimat yang ada verb. Tentu saja, verba ada verb, ada kata kerja. Contoh 1. Michael joke this morning. Perhatikan, Michael di sini subjeknya, joke ini adalah verbnya, this morning ini adalah time signal atau penanda waktu. Perhatikan penggunaan kata kerja di sini. Joke ini adalah kata dasarnya. Joke. Verb 2 dari joke adalah joke. Ini verb 2. Juga verb 3. Ini termasuk kata kerja yang regular, karena itu tinggal menambahkan ed atau d. Kita lihat contoh yang kedua. I saw a ghost last Friday. Ini subjeknya I, saw ini adalah verbnya, sama-sama ini adalah kata kerja bentuk kedua. Saw adalah kata kerja bentuk kedua dari kata see. Ini V1, saw, V2, seen, V3. V1, V2, V3. Last Friday penanda waktunya, hari Jumat yang lalu. Ini contoh dengan verba. Contoh untuk nomina. Kalimat nomina ini adalah kalimat yang tidak punya verb.
They were very busy last night. Subjeknya they, butuh to be. To be yang dipakai di sini adalah were. Very busy ini adalah adjective. Last night ini menjadi penanda waktunya. Karena tidak ada verb, kita butuh to be. Lihat dulu nomor 4. He was my boyfriend. Di kalimat ini tidak ada penanda waktu. Tetapi ini cukup jelas menyampaikan pesan bahwa dia dulu adalah pacar saya. Sekarang nggak lagi. Kalau sekarang dia pacar saya, kita akan bilangnya adalah he is my boyfriend. Kalau sudah he was berarti dulu. Sekarang nggak berlaku lagi. Nah, perhatikan penggunaan di sini. Kita pakai to be. Ada dua yang dipakai, was atau were. Nah, sekarang dari contoh kalimat di sini kita akan simpulkan pola kalimatnya. Kalimat positif adalah subjek diikuti oleh kata kerja bentuk kedua. Lihat contoh 1. Michael joked this morning. Subjek kata kerja bentuk 2. Kalau itu kalimat nomina, maka polanya menjadi subjek plus was atau were. Lihat contoh nomor 3 dan 4. Tidak ada verb, maka harus ada was atau were. Nah, sekarang kita mau ingatkan lagi tentang penggunaan was. Siapakah yang pakai was? Yang memakai was itu adalah he, she, it. Nah, dalam kasus ini kita akan menambahkan subjek I. Jadi I ini pisah dengan yang lainnya. Biasanya I ini satu grup dengan you, Dewi, Ayu, Dewi. Tetapi di sini I mengikuti he, she, it. Maka were ini dipakai untuk subjeknya adalah you, they, we. You, Dewi. Dia akan pakai were. Sekarang kita lihat kalimat negatifnya. Oke, di sini belum ada ya. Kita akan bikin kalimat negatif dari kalimat yang pertama. Michael joked this morning. Kalimat negatifnya kalau kita ikuti pola ini, subject plus didn't plus verb 1. Maka kalimatnya menjadi Michael didn't joke this morning. Lihat di sini, ini kembali menjadi bentuk verb yang pertama. Kalau sudah ada did, langsung balik verb 1. Nggak boleh joke, pakai ed lagi. Did ini dipakai untuk semua subjek, tidak terkecuali. Jadi tidak ada pemisahan penggunaan was atau was seperti di sini pakai beda-beda. Kalau did semua subjeknya apa aja kita pakai did. Kalau ini kalimat nomina, maka tinggal menambahkan not sesudah to be-nya. Berarti misalnya he was my boyfriend, kalimat negatifnya adalah he wasn't my boyfriend. Kalau yang di sini pakai were not, they were not very busy last night. Jelas ya? Sekarang kita lanjut. Kalau kita mau bikin kalimat pertanyaan. Seperti sebelumnya, kalau kita punya kalimat pertanyaan dengan kata kerja bantu did, maka did-nya ditaruh di depan. Did. Contoh di sini. Did Michael joke this morning? Sama, ketika sudah ada did, maka kembali kata kerjanya adalah kata kerja bentuk aslinya, bentuk 1. Kalau hanya ada was were di depan, tidak ada verb, maka was were-nya di depan. Was he your boyfriend? Saya gitu. Nah, ini jadi simply ketika kita bicara tentang simple past tense adalah perlu diingat subject plus kata kerja bentuk kedua. Sekarang kita akan coba aplikasikan di dalam latihan. Latihan 5, kita lihat kalimat pertamanya. When Abby was 7 years old, she blah 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 piano lessons. Nah, kita wondering, aduh, di mana time signalnya ya? Kok nggak ada sama sekali? Jangan khawatir, kita udah tahu indikasinya dari sini. Coba perhatikan di sini. Ada kata was. Ini sudah menjadi indikator bahwa kita akan menggunakan yang namanya past tense. Jadi ketika Abby berusia 7 tahun, Abby mungkin sekarang udah gede. Tapi kita bicara waktu Abby 7 tahun umurnya. Maka masih ingat pola kalimatnya? Kalau kalimat past tense itu adalah subjek diikuti V2. Tapi ini negatif, berarti kalau negatif tadi apa? Subjek didn't V1. Oke.
Lihat kalimat yang pertama, she berarti did, do menjadi did. Did not like piano lesson. Ketika Abi umur 7 tahun, dia tidak menyukai pelajaran piano. Kita masih bicara tentang Abby waktu umurnya 7 tahun. She, berarti sama ya. She did not like to practice. And sometimes she even, karena ini kejadiannya waktu Abby 7 tahun, cry berubah menjadi cried. Ini V2 dari cry. When it blah 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 time to practice. Ini it, ini subjeknya. Di sini ada be, maksudnya adalah to be. Jadi kita butuh meletakkan to be di sini. Kenapa? Di sini adalah non-verbs. Nah, kalau subjeknya it, maka to be-nya apa yang dipakai? Was. Dia kadang-kadang menangis ketika waktunya berlatih. Finally, akhirnya dia berhenti. Nah, berhentinya kan juga lampau. Berarti stop menjadi stopped. Dia berhenti belajar. Kita bicara tentang temannya Abby waktu itu. Some of Abby's friends tidak berhenti. Berarti do menjadi didn't, did not, quit. Quit sama quit. V1. Their lesson, mereka nggak berhenti pelajarannya. Mereka meneruskan, continue. Masih dalam kategori past tense, maka continue menjadi continued. To play. After much practice, mereka belajar untuk bermain. Mereka sudah belajar bermain dengan sangat baik. Berarti learn, kata kerjanya adalah menjadi learned. Ini V2-nya. Nah, penting kan? Sekarang kita tahu. Itulah kenapa pentingnya kita harus belajar yang namanya kata kerja dasar V1-nya apa, verb bentuk 2-nya apa, verb bentuk 3-nya apa. So, untuk mengingat ini, sudah Kak Ari sediakan dalam lembar kosakata ada tambahan tentang kata kerja bentuk 1, 2, dan 3 khusus untuk yang irregular verbs.